Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan termasuk yang paling penting adalah ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, perlu kita sampaikan bahwa kondisi Ma'had Tahqimus Sunnah sejak kedatangan para santri pada pertengahan Juli sampai 4 Agustus, alhamdulillah para talabah semuanya bisa hadir di Ma'had kecuali yang jenjang TK dan SDIT, mereka tidak diasramakan. Dan selain itu dari jenjang SMP sampai kemudian HDI, alhamdulillah termasuk santri baru, mereka semua sudah bisa hadir di Ma'had Tahqimus Sunnah. Dan sampai saat ini alhamdulillah keadaan para talabah, para santri semuanya dalam keadaan sehat, termasuk para asatidzah dan keluarga besar Ma'had Tahqimus Sunnah Mathil. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala limpahkan karunia, nikmat dan penjagaannya sehingga mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga ini sebagai penghabaran kepada para wali, hendaklah mereka bergembira ya dan merasa tenang anak-anak dalam kondisi saat ini yang masih tersebar virus corona ya, COVID-19. Alhamdulillah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Mohon doa dari semua wali, insyaallah tidak ada masalah yang terkait dengan virus ini, dan terus didoakan mudah-mudahan anak-anak kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian berjalan pelajaran dan KBM ya sampai hari ini di Ma'had Tahqimus Sunnah, sampai datang kebijakan baru yang disampaikan oleh Bapak Bupati pada tanggal 14 September kemarin 2020 dalam surat Bapak Bupati dengan nomor 100/120 Sedda 3 Romawi 09/2020 ya, tentang keadaan penyebaran COVID-19 khususnya di daerah Lampung, lebih khusus lagi di Lampung Tengah yang mengalami peningkatan yang cukup luar biasa. Kemudian diberikan kebijakan baru oleh Bapak Bupati. Maka menanggapi hal itu, pertama perlu kita sampaikan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya keluarga besar Ma'had Tahqimus Sunnah dan umumnya para wali dan seluruh kaum muslimin, ketika kita menghadapi hal yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan tersebarnya virus ini. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, muslim yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, mencintai Islam dan berpegang teguh dengan agamanya, maka hendaklah pertama di dalam kita menjaga diri kita, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap muslim melazimi zikrullah. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala ya,
banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zikir-zikir yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk jangan lupa membaca zikir pagi dan petang, ya. Zikir pagi selepas zikir salat subuh dibaca, itu tidak dilupakan. Kemudian zikir petang, ya, setelah zikir ba'da salat maghrib dibaca, ya. Di situ sebagai upaya kita, ikhtiar kita dari sisi ajaran agama kita untuk membentengi kita dari virus ini, mendapatkan pertolongan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga zikir-zikir yang lain ketika masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, mau makan, mau minum, mau tidur, dan semuanya. Dan zikir merupakan ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fadhkuruni adzkurkum." Berzikirlah kalian mengingat aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ini poin pertama yang terpenting sebagai wasiat kita untuk diri kita sendiri dan juga kaum muslimin seluruhnya. Hendaklah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus lebih maksimal, lebih besar, ya, lebih agung, ya, lebih mendominasi. Jangan sampai rasa takut kita kepada makhluk ini mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita akan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa." Jika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian suatu kemadharatan, maka yakinlah tidak ada yang bisa menghilangkan kemadharatan tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim hendaklah di dalam menghadapi situasi semacam ini, tersebarnya virus semacam ini, hendaklah dia semakin bersandar dan mencukupkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijaga ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diyakini, ya, masing-masing kita menjaga iman dan keyakinan kita bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Masya Allahu kan wa ma lam yasa' lam yakun. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terjadi pasti terjadi, dan apa yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak mungkin terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka." Apa saja yang Allah takdirkan menimpamu tidak mungkin meleset darimu, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tidak akan menimpamu, maka tidak mungkin hal itu akan menimpa dirimu. Ini keimanan seorang mukmin terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita menerapkan kaidah yang sangat agung, ya, sebagai ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Islam meskipun meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala, dinul Islam, memerintahkan kita untuk berikhtiar, berupaya, ya, dengan usaha-usaha yang dibolehkan oleh syar'i yang pertama. Yang kedua, usaha-usaha ini adalah ilmiah. Artinya memang usaha yang dengan usaha itu sebagai wasilah ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan penjagaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang hadis ini menjadi sebuah kaidah, sebuah patokan. Nabi mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak boleh seorang berlaku madarat dan tidak boleh seorang menimbulkan madarat kepada orang lain. Ya. Tidak boleh seorang berlaku madarat, yaitu terhadap dirinya sendiri, dan tidak boleh menimbulkan madarat untuk orang lain. Karena itu, mensikapi kebijakan pemerintah, maka kami, ya, keluarga besar Ma'had Tahqimus Sunnah, khususnya para asatidzah, segera melakukan musyawarah, ya, untuk mensikapi keadaan dalam rangka memikirkan yang paling maslahah, terutama untuk anak-anak kita, supaya mereka tetap terjaga. Maka pada tanggal 15 September atau 27 Muharramnya, sehari setelah
turunnya surat dari Bapak Bupati, kita melakukan musyawarah di malam itu. Kemudian kita ambil beberapa ikhtiar, upaya, ya, dalam rangka untuk terdapatkannya atau tercapainya maslahah. Jadi yang pertama, kita sepakati, kita ambil usaha, ya, untuk mencegah penyebaran virus ini. Maka Komplek Ma'had Tahkimus Sunnah dan juga Masjid Mus'ab ibn Umair, termasuk juga Ma'had Putri dan Masjid Ummu Sulaim di dalamnya, tertutup untuk umum dan hanya dikhususkan bagi para santri dan asatid yang tinggal di dalam komplek pesantren. Ya, ini yang pertama. Makanya warga yang tinggal di sekitar Ma'had Tahkimus Sunnah dengan berat hati dan dengan kita harapkan mereka bisa memahami keadaan seperti ini, walhamdulillah mereka faham, ya. Jadi sementara ini Masjid Ma'had Tahkimus Sunnah, yaitu Masjid Mus'ab ibn Umair dan Komplek Ma'had Tahkimus Sunnah, hanya diperuntukkan untuk para talabah, para santri, putra dan putri, dan khusus para asatid yang tinggal di lingkungan dalam Ma'had Tahkimus Sunnah. Sampai para asatid yang tidak berada di lingkungan Ma'had Tahkimus Sunnah, maka mereka belum diperkenankan masuk ke Komplek Ma'had Tahkimus Sunnah, ya, kecuali hanya untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak, ya, seukuran cukup sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan, kemudian mereka kembali. Adapun ibadah harian dari salat jamaah dan seterusnya Jumat, mereka kembali di rumah masing-masing. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk jenjang khas atau TK dan SD, maka khususnya SD yang sudah ada edaran boleh belajar tatap muka, maka sejak 15 September kita kembalikan mereka dengan menggunakan sistem belajar dari rumah masing-masing, tidak tatap muka. Itu untuk jenjang SD. Adapun talabah, para santri yang dari jenjang SMP sampai HDI yang sudah berada di asrama dan dalam keadaan mereka sehat, baik, sudah seperti di rumah sendiri, ya, tidak berinteraksi dengan masyarakat umum secara luas. Mereka memang sejak kedatangan mereka, kita cukupkan mereka di dalam, kita cukupi kebutuhan mereka di dalam, ya, sehingga mereka tidak perlu keluar. Walhamdulillah sampai saat ini mereka dalam keadaan sehat. Maka lebih amannya mereka tetap di dalam pesantren, karena seperti di rumah mereka sendiri, ditemani para asatidnya yang tinggal bersama mereka di Komplek Ma'had Tahkimus Sunnah. Dan mereka tetap melaksanakan pelajaran, khususnya pelajaran-pelajaran diniyah, pelajaran-pelajaran agama, tetap sebagaimana jadwal semula, dengan pelaksanaannya tetap berupaya, ya, untuk memenuhi standar protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini, ya. Dan alhamdulillah sarana-sarana tersebut sudah berupaya untuk kita penuhi dan bisa berjalan sampai saat ini, tetap dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya. Termasuk upaya kita untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini di Komplek Ma'had Tahkimus Sunnah, ya, kantin pun hanya kita khususkan untuk para talabah, tidak melayani untuk umum, ya. Masilmat, toko, kantin yang ada di Ma'had Tahkimus Sunnah, ya, dan juga penitipan makanan, ya, khususnya makanan basah seperti gorengan atau hal-hal yang biasa dibutuhkan oleh anak-anak. Untuk sementara ini yang dari luar kita tutup, ya, dari luar kita tutup, dan hanya kita cukupkan apa yang ada di kantin itu, dan juga makanan basah yang diproduksi oleh sebagian asatid yang tinggal di Komplek Ma'had Tahkimus Sunnah. Jadi yang dari luar kita tutup untuk sementara waktu, upaya, ya, supaya tidak terjadi atau itu sebagai wasilah nanti untuk tersebarnya virus ini. Demikian juga termasuk diantaranya kita upayakan untuk para wali santri, ya, interaksi dengan santri, komunikasi dengan santri kita cukupkan melalui telepon, ya, dan tidak atau belum boleh kita belum kita perkenankan mereka untuk bertemu langsung, ya, dengan anak-anaknya. Dan ini kepada para wali mohon betul disadari
mohon betul difahami, ya, bukan kami ibaratnya tidak memberikan kesempatan, ya, untuk bapak-bapak dan ibu sekalian para wali bertemu, ya, dengan anak-anaknya. Tidak, sama sekali bukan itu. Kami memahami bahwa itu sangat tentu menjadi beban bagi para wali, akan tetapi demi kemaslahatan anak-anak kita, ya, demi kebaikan mereka dan terjaganya mereka untuk sementara, rasa rindu itu kemudian coba kita salurkan dengan cara yang lain, yaitu melalui telepon tadi, ya. Didoakan anak-anaknya, dimotivasi, didorong, diberi semangat mereka. Walhamdulillah mereka sampai hari ini ceria, semangat, ya. Sehingga dengan kerjasama yang baik seperti itu, insya Allah kita sama-sama berupaya untuk mendapatkan kemaslahatan bagi kita, yaitu terutama kepada atau bagi anak-anak kita, ya. Dan juga termasuk upaya kita untuk bersama-sama, ya, mendukung program pemerintah ini dalam rangka mengantisipasi sedapat mungkin penyebaran virus COVID-19 ini. Para santri, sebagian santri yang tinggal di lingkungan ma'had, yang pada waktu yang lalu mereka tidak tinggal di asrama, jadi dari rumah ke ma'had, ya, maka sejak tanggal 15 September, ya, sejak kita selesai rapat kemudian kita putuskan, maka semua mereka harus tinggal di asrama, ya, dengan memasuki asrama melalui atau membawa surat keterangan sehat dari pihak yang berwenang. Setelah jelas dinyatakan sehat, mereka kemudian masuk ke asrama bersama anak-anak yang ada di dalam. Setelah kita berupaya meyakinkan dan memahami bahwa mereka dalam keadaan sehat, seperti itu, sehingga mereka bisa mengikuti pelajaran sebagaimana biasa, khususnya dalam pelajaran-pelajaran diniyah, ya. Kemudian kita juga tingkatkan penerapan protokol kesehatan, termasuk anak-anak kita wajibkan untuk selalu mengenakan masker hatta dalam sholat. Kemudian sholat yang masih kita berikan jarak soft, ya, dalam sholat, termasuk dalam KBM, ya, belajar mengajar, khususnya materi diniyah, kita lakukan physical distancing, kemudian penerapan penggunaan masker, cuci tangan, dan seterusnya, dari hal-hal yang mendukung terlaksananya upaya ikhtiar kita untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini, ya. Termasuk perubahan beberapa jadwal pelajaran yang kita upayakan, kita adaptasikan, semua itu dalam rangka untuk bagaimana supaya harapan kita supaya virus ini atau wabah ini segera Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari kita dan seluruh kaum muslimin, sehingga kita bisa kembali untuk beraktivitas sebagaimana sebelum adanya virus ini. Demikian beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kami mewakili keluarga besar Ma'had Taqimus Sunnah menyampaikan terima kasih banyak, jazakumullahu khairan, kepada semua pihak yang mendukung, yang berkontribusi, ya, mendoakan kami, memahami tentang keadaan kami, ya, termasuk pihak-pihak yang terkait, ya, dari pemerintah, ya, yang betul-betul memberikan arahan, ya, bimbingan kepada kami untuk bagaimana kita bisa bersinergi bersama di dalam ikhtiar, ya, mencegah sedapat mungkin, ya, penyebaran virus COVID-19 ini. Dan ini pun semuanya dari keputusan kita sudah sampaikan kepada Bapak Camat, ya. Kita kabarkan kepada beliau tentang kebijakan-kebijakan intern di Ma'had Taqimus Sunnah, ya, untuk mendapatkan bimbingan dan arahan. Alhamdulillah tidak ada hal-hal yang menjadi ganjalan untuk tetap dilaksanakan sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan di awal, ya. Itu beberapa hal yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kepada khususnya para wali, santri, ya, supaya bisa memahami hal ini, dan mohon sekali lagi doanya yang setulus-tulusnya untuk anak-anak, ya, agar mereka bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat, dan bisa terus untuk talabul ilmi, semangat di dalam berjihad, ya, berjuang mendapatkan ilmu syar'i dan pemahamannya. Mudah-mudahan ke depan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan
difahamkan dalam agama dan menjadi orang-orang yang bisa membimbing umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke jalan yang beliau sallallahu alaihi wasallam tunjukkan. Wallahu alam bisawab. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.